iya Ustaz Somad itu bisa zikir terus? Ya namanya manusia, kadang ingat, kadang lupa. Pas di airport ingat subhanallah. Pas mau masuk pesawat ingat. Pas mau melihat pramugari lupa, ingat lagi. Namanya manusia. Kalau ada orang yang nggak lupa, itu bukan manusia. Kita ini manusia. Manusia itu diambil dari kata nasiyah. Nasiyah artinya lupa. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyani. Manusia itu disebut manusia ya karena dia lupa itu. Kalau ada yang nggak lupa, itu namanya handphone. Handphone nggak pernah lupa. Kita yang melupakan handphone. Handphone nggak pernah melupakan kita. Buktinya tagihannya selalu datang. Maka nah gini, kita senantiasa begitu lupa ingat lagi, begitu lupa ingat lagi, sampai akhirnya kita diingatkan orang. Kamu sudah berzikir. Kalau punya teman, kamu sudah ke rumah kiai belum? Kamu sudah ngaji belum? Kamu sudah zikir belum? Punya teman sejati. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kalau punya teman yang selalu mengingatkan, itulah teman sejati. Teman yang begini jangan dikubur sebelum mati. Tapi kalau cuma teman hanya saat gembira, saat bahagia, saat senang. Orang menang punya banyak sahabat. Orang kalah punya teman sejati. Siapa teman kita? Di saat kita susah, di saat kita terpuruk. Pejamkan mata, bayangkan wajahnya, coba catat. Waktu kita susah, siapa teman-teman kita? Ajak dia makan, ajak dia jalan. Belum bisa, doakan dia. Belum bisa mendoakan, mati aja. Ngajak makan nggak bisa, ngajak jalan nggak bisa, mendoakan nggak mau. Apa guna kita hidup? Mati aja. Apa makna dari persahabatan ini? Adalah nasihat. Jadi teman yang paling baik bukan yang ngasih kita baju, bajunya akan rapuh. Teman yang baik bukan yang ngasih kita duit, duitnya akan habis. Teman yang baik adalah yang mau menasehati kita. Saya minta untuk memberikan nasihat, saya berikan. Tapi sampai masanya nanti saya lupa. Saya nggak ingat. Yang memberi nasihat adalah sahabat saya, kiai saya. Ustaz Somad, apa kabar? Bagaimana zikirnya? Masih jalan? Kan kemarin Ustaz di rumah kami ceramahnya kan tentang zikir. Oh iya, eling Ustaz, eling. Insya Allah kita akan selalu bersama sampai pada akhirnya, bersama di Jember, bersama di Pondok Pesantren Al-Islah, bersama di rumah sahabat kita. Nanti kita akan bersama di tempat yang kekal abadi, surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan dengan keberkahan ini. Kalau rumah hanya tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah hanya tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah hanya sekedar tempat melihat ikan, apa beda rumah dengan akuarium? Tapi rumah, tempat makan, tempat tidur, tempat melihat ikan, tempat mendengarkan air terjun, baiti jannati. Rumahku adalah surga. Bidadarinya adalah istri dan anak-anak. Jangan sungkan untuk mengatakan kaulah bidadari. Tapi aku gemuk mas. Kau bidadari yang diturunkan dekat restoran. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Ahmad Faruk dari Pembawa Islam. Saya mendapat pertanyaan dari istri saya Ustaz. Sampai sekarang saya belum bisa memuaskan jawaban untuk dia. Ya, ikut betul. Pertanyaannya, kata Nabi sesuai cerita Isra Mi'raj, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan Ustaz. Kenapa harus perempuan? Nyatanya di dunia ini yang paling tertindas perempuan katanya Ustaz. Kenapa yang tertindas yang harus masuk neraka? Tertindas itu para laki. Kenapa kok tidak ada laki gitu katanya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Di ujung hadis itu yang spiritual itu mas dapat undangan mas ya, li'an itu melaknat. Jadi Nabi ngasih jawaban dalam hadis itu, perempuan banyak masuk neraka karena banyak melaknat.
Jadi yang masuk neraka itu perempuan yang suka melaknat. Kalau perempuan suka berzikir, dia masuk surga. Jadi kenapa perempuan banyak masuk neraka? Karena menurut sensus sampai hari ini, yang paling banyak itu ciptaan Allah itu memang perempuan. Qayyimun wahidun li khamsin. Satu laki-laki di akhir zaman, perempuannya 50. Khamsun 50. Nah, jadi kalau ditanya sekarang kalau pengajian di mana-mana, yang paling banyak perempuan. Ngaji paling banyak perempuan. Pengajian paling banyak perempuan. Masjid jamaah paling banyak perempuan. Di surga juga paling banyak perempuan. Waktu Nabi konteks cerita itu, memang dia mau menegur perempuan yang suka melaknat, mencaci maki, sumpah serapah, riba. Acara riba, kan ada di TV, riba pagi, riba siang, riba malam. Itu yang paling banyak perempuan. Yang nonton juga perempuan, acara juga perempuan. Jadi sebetulnya yang diceritakan Nabi itu perempuan sana, bukan ibu. Ibu yang di sini ini penghuni surga semua. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Itu. Tentu jawaban saya tidak bisa memuaskan semua orang. Apalagi istri, yang bisa memuaskannya itu hanya suami. Jadi itulah jawaban yang bisa saya sampaikan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau perempuan mau mengeluarkan dirinya, maka dia mesti menghilangkan al-li'an. Li'an jamak dari al-la'nah. Tidak melaknat, tidak ribah, tidak caci maki, tidak sumpah serapah, menggantinya menjadi zikir dan ketaatan. Insya Allah perempuan adalah penghuni surga. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang akan saya tanyakan masalah fikih sholat. Ketika kita akan menjadi makmum masbuk, sedangkan kita dalam keadaan berdiri, kemudian imam dalam keadaan rukuk, sedangkan kita tahu kalau kita baca Al-Fatihah ini tidak mungkin dapat, tidak mungkin sempurna Al-Fatihah. Mana yang lebih baik? Apakah kita menyempurnakan Al-Fatihah? Apakah kita ikut rukuk imam, sedangkan kita tahu dua-duanya adalah rukuk? Itu yang pertama. Yang kedua, ingin bertanya masalah penggalian alat yang berbunyi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita diperintah untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada yang memiliki pertanyaan kepada asal sendiri, kama seperti ihsan seperti ihsan Allah. Sedangkan kita tahu ukuran kemampuan manusia untuk berbuat baik itu tidak ada apa-apanya dengan kebaikan Allah berikan kepada kita. Karena nama di sini sebagaimana itu diaturkan bagaimana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk masjid. Begitu saya masuk masjid, imamnya Allahu Akbar, ruku. Seperti seakan-akan dia tahu saya masuk, dia langsung ruku. Kalau saya baca Al-Fatihah, saya ketinggalan ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia kan cuma 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Saya ketinggalan. Lalu saya ikut langsung ruku. Allahu Akbar, kata dia. Saya takbir 2 kali. Takbir yang pertama takbiratul ihram, niat Allahu Akbar. Takbir yang kedua takbir intiqal. Intiqal pindah dari tegak ke ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Imamnya sami'allahu liman hamidah.
saya sudah ikut. Apakah itu terhitung dapat 1 rakaat? Iya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Man adraka ruku' faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku' maka dia sudah dapat 1 rakaat. Tapi ada hadis lain. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Ustaz kan belum baca Al-Fatihah. Berarti pakai hadis la salata tidak sah salat. Ada hadis lain. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Maka bacaan Fatihah si imam sudah mengcover, menanggung bacaan ma'mum. Itulah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita masuk, imamnya ruku, kita ikut ruku. Apa yang dilakukan ini? Bagaimana kalau kita masuk, imamnya sujud, kita ikut sujud. Ini banyak sekarang orang masuk masjid, imamnya sujud, dia nyantai dulu. Kamu nggak ikut sujud? Nggak terhitung bapak. Nunggu imam berdiri lah. Memang kalau imamnya sujud, kita ikut sujud nggak dapat 1 rakaat. Tapi kata ulama, mungkin sujud itulah yang paling ikhlas. Karena sujud yang lain kalian terhitung. Sujud itu kan nggak terhitung. Boleh jadi sujud itulah yang khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikuti saja sunnah Nabi SAW. Masuk dalam masjid, imamnya lagi tasyahud akhir, ikut tasyahud akhir. Bagus nunggu makmum yang nanti aja, kami mau sholat kloter kedua. Orang Nabi suruh ikut, imamnya lagi ngapain, ikut. Imam lagi sedang tasyahud akhir, ikut tasyahud akhir. Dia salam, kita berdiri, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu tentang masalah fikih bagi yang masbuk. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan pada kamu. Saya pulang umroh, lalu datang bapak ke rumah saya. Pas bapak datang, saya kasih air zam-zam. Karena tamunya banyak, saya kasih bapak air zam-zam di gelas bungsu, gelas paling kecil. Gelas kan ada gelas sulung anak pertama, adik-adiknya yang paling kecil yang saya kasih bapak. Terus pas bapak saya dengar pulang umroh, saya datang ke rumah bapak. Ternyata bapak mau membalas saya. Bapak kasih gelas adiknya yang bungsu. Itu namanya jaza. Jaza artinya balas. Tapi pas saya datang ke rumah ibu, dulu waktu ibu datang ke rumah saya kasih gelas kecil. Pas saya datang ke rumah ibu kasih gelas besar. Dan waktu pas mau pulang dikasih 1 botol sebesar botol minuman santri. Apapun acaranya, minumnya tetap air mata. Air mata. Hanya di pesantren Al-Ikhlas Jendal. Kasih 1 botol air masak Jendal. Itu namanya ihsan. Kalau ngasih gelas balas gelas namanya jaza, balasan. Setimpal. Kalau bahasa kampung kami, apple to apple. Apel dibalas apel. Tapi kalau dibalas banyak, itu namanya ihsan. Yang sanggup melakukan ihsan itu hanyalah Allah. Sholat subuh 5 menit, sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5 menit, sholat isya 5 menit. 5 kali 5, 25. Waktu yang dia kasih 24 jam. Balasannya surga kekal abadi selamanya. Apa namanya itu? Ihsan. Jadi yang disuruh Allah itu bukan beramal seperti balasan Allah,
tapi membalas lebih dari semestinya. Membalas lebih dari semestinya disebut dengan ihsan. Apakah hanya kepada Allah, orang tua? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Kepada orang tua kok ihsan? Bapak pulang dari sini, gendong ibunya, bawa ke Makkah, bawa sa'i tahallul umrah. Tidak dapat membalas sekali teriakannya saat melahirkan ke dunia. Mengandung 9 bulan 10 hari. Di Jember mengandung masih 9 bulan 10 hari. Sekarangnya banyak diskon sekarang. Mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, membesarkan dengan tetes 10 keringat air mata. Cuman dibalas berangkat umroh. Itu pun diungkit-ungkit setiap pertemuan keluarga. Dari sekian banyak anak mama, kan cuma aku yang memberangkatkan. Itu bukan apple to apple. Itu apple to tahu. Apple to tempe. Itu namanya bukan ihsan. Jadi kalau disuruh kita beramal seperti Allah, nggak bisa. Beramal seperti orang tua nggak bisa. Lalu kenapa Allah nyuruh ihsan? Maksudnya balaslah lebih. Saya datang ke Jember, disambut di rumah, diberikan. Tadi malam begitu saya sampai di kamar, itu makanannya saya hitung lebih 10 piring. Makanan wakil enak, satu pun nggak dimakan. Kenapa? Karena dikasih tahu, Ustaz jangan makan di sini. Nanti di pondok masih banyak makan. Berarti nanti saya berbaik kalau datang ke Riau, saya mesti memberi lebih banyak lagi. Itu baru namanya ihsan. Maka kata Allah, wa ahsin, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik. Jadi kalau di situ kita tidak akan bisa sanggup seperti Allah, tapi balaslah lebih. Tetangga, kawan, sahabat, berusahalah lebih, dan kita tidak pernah akan bisa membalas lebih. Lebih pada rasanya, belum tentu lebih pada kuantitasnya. Jadi kita tidak pernah membalas perbuatan orang. Kita sudah merasa mendapat lebih, tapi membalas kurang. Makanya selalu kita katakan, mohon maaf atas lebih kurang. Maksudnya apa? Perbuatan kamu lebih, perbuatan saya. Usahakan 2. Kalau perbuatan baik, ingat baik orang, lupakan baik kita. Kalau perbuatan jahat, ingat jahat kita, lupakan jahat orang. Tapi kadang kita balik. Kalau perbuatan baik, kita ingat baik kita lupakan baik orang. Kalau perbuatan jahat, kita ingat jahat orang, kita lupa jahat kita. Atas segala lebih kurang ini, saya mohon maaf. Lebih baik Bapak, kurang baik saya. Itulah yang membuat kita nanti tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang. Kita selalu merasa kurang. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. Saya kasih kesempatan satu lagi untuk ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu Fungsi dan keluarga yang telah memberikan kesempatan ini. Yang maaf Ustaz, biasanya kami lihat Ustaz di YouTube atau mungkin di TV. Alhamdulillah hari ini kami bisa menyimak langsung bagaimana Ustaz Maksudnya sudah melakukan Jember. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Jadi Ustaz saya ini adalah salah satu istri dan ibu yang bekerja setiap harinya itu kalau Senin sampai Jumat saya berangkat pagi pulang malam lebih. Tapi alhamdulillah juga suami mensupport ini seperti itu. Namun terkadang masih ada rasa yang tidak tenang begitu di dalam hati. Mungkin apakah yang
bisa saya lakukan gitu ya Ustaz ya ke depan gitu, karena memang di sisi lain pekerjaan saya ini dibutuhkan banyak orang dan alhamdulillah juga bisa mensupport banyak orang tentunya. Mungkin itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua itu mungkin ini juga untuk ibu-ibu semua gitu. Bagaimana sih sebenarnya gitu di era yang sekarang ini sudah media sosial, AI dan lain-lain, kita tetap bisa menjaga gitu bagaimana tutur kata kita, kemudian perilaku yang mungkin gitu ya kadang tanpa sengaja kita selalu meluapkan itu di dalam sebuah media sosial tanpa tahu bagaimana nanti yang di luar yang melihatnya, yang seperti apa, mungkin seperti itu Ustaz. Mari menurut Ustaz atas pencerahan ini pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, merasa beramal padahal tidak beramal, itu kerja setan. Kamu sudah